Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jumpa lagi di channel Candi, channel kesenian putaran celurit ya, atau kesenian bilah sajam khas Madura. Di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan ya sedikit tentang jenis tipuan dari senjata sajam khas Madura. Jadi seseorang itu melakukan serangan tidak mentah-mentah ya. Jadi kalau serangan dari sini pasti arahnya dari sini seperti itu enggak. Jadi seperti orang bermain game sepak bola juga pasti ada jenis tipuan-tipuan yang untuk mengecoh lawan. Seperti halnya jenis serangan senjata celurit seperti ini ya. Ini saya gunakan ukuran 60 cm tegak ya, jenis bulu ayam. Nah, seperti ini. Ini masih bisa masuk di putaran luar dan dalam. Nah, seperti ini ya. Masih aman. Seperti ini. Jadi untuk belajar trik serangan tipuan ini kita manfaatkan putaran dalam seperti ini ya, terus putaran luar seperti ini. Nah, jadi dari dua putaran tersebut kita gabungkan, kita serang arah sini ya. Sebelum ditangkis kita putar masuk ke sini. Jadi seperti itu. Kita mau serang dari sini belum kena putar. Itu jenis tipuan dari senjata celurit ya. Saya cuma memperkenalkan bagian-bagian yang perlu saja ya. Sebenarnya masih banyak juga untuk trik tipuan dari jenis sayatan ke petasan. Terus yang kedua saya perkenalkan juga untuk jenis tipuan dari senjata bujur ya. Nah, seperti ini. Ini saya pakai ukuran 75 cm dari bilah sampai ujung pegangan ya. Ini masih masuk di putaran ya, enak. Nah, untuk jenis putaran kalau bujur panjang seperti ini ya, ini kita nggak mungkin balik seperti ini karena dia akan nyangkut di wajah ataupun anggota badan kita. Untuk jenis senjata panjang seperti ini tipuannya kita main di serangan juga menggabungkan gerak langkah. Saat kita serang dari sini ya, ini kita putar masuk di serangan dari sebelah ya. Jadi kita masuk seperti itu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau serangan bilah panjang seperti ini ya, kita berangkat dari sini ya. Pasti insting seseorang, naluri seseorang, kita akan menyerang dari arah sini karena kita sudah memposisikan seperti ini. Padahal posisi seperti ini kita cuman buat memutar seperti ini ya. Serangan kita bukan arahkan ke sana, tapi kita putar arah ke sini ya. Jadi ini cuman buat mengarah saja. Atau dapat separuh masuk, dapat putaran full masuk, dapat putaran full dari bawah masuk ke atas. Jadi kalau kita dari jauh datang dengan gerak seperti ini, orang akan mengira serangan dari arah sini ya. Padahal kita putar seperti ini. Ini untuk jenis serangan senjata yang lebih panjang seperti ini ya. Jadi nggak bisa bolak-balik karena takut nyangkut di anggota badan kita ya. Itu beberapa trik tipuannya ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Saya juga akan menjelaskan untuk jenis kalau munteng ya. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Setiap lengkungan ini ada fungsinya ya. Kalau kita pegang seperti ini ya, dapat serangan masuk tangkis, ini serang. Dapat serangan dari sini kita tutup, ini pukul. Jadi ada dua fungsi. Terus apa fungsi lengkungan sini ya? Nah, ini kalau musuh ada di depan kita ya, kita serang ke bawah atau serang dari atas, dia menghindar, dia masuk di area dekat kita sini, ini kita seperti ini. Yang ujung lancip ini kita manfaatkan untuk menutup juga menyerang. Lewat musuh mendekat masuk ya. Ini ujung yang lancip ini. Saya akan mempraktekkan dengan alat peraga ya, biar lebih mudah dipahami. Seperti ini ya. Saya minta tolong sama partner ya, agak sini biar kelihatan. Nah, untuk jenis celurit kan kita pendek ya. Nah, saat kita serang sini pasti cepat tangkis. Nah, dia akan mendapatkan tangkisan seperti ini. Padahal ini sebelum kita tangkis, dia tangkis, kita masuk seperti ini. Coba ya, tangkis. Nah, kita sudah masuk dulu ya. Kalau untuk bujur ya,
Kalau kita berangkat dari sini, kita serang, pasti dia akan nutup seperti ini. Nah, ini jangan ditebaskan, tapi kita putar saja. Ya, seret, masuk. Atau kalau kita takut menggunakan langkah putar sempo, kita boleh langkah lebih mendekat. Ya, misalkan tutup, tutup, masuk. Ya, kita lebih dekat, arah dia ke sana, kita arahkan lagi, kita masuk, tebas. Itu untuk bujur. Kebanyakan kalau bujur seperti itu. Nah, ini kita berangkat dari sini, pasti dia akan mengira serangan berangkat dari sini. Kalau dia tidak menghindar, mungkin dia akan menutup seperti ini, menutup serangan dari sini. Padahal ini kita putar, masuk, putar, masuk, seperti itu ya. Terus saya tolong ambilkan colok penting. Nah, udah pasang kaki. Nah, posisi seperti ini ya, saat kita misalkan melakukan serangan ke arah kaki ya, nah, atau ke badan, pasti kalau orang tidak membawa senjata, larinya pasti mundur. Nah, kalau dia misalkan memang tahu cara merebut, dia pasti akan masuk di sebelah sisi sini, masuk. Nah, ini dia yang masuk, ini makan di bagian sini. Kalau di arah kaki seperti ini, coba tutupi kaki. Nah, mundur. Nah, ini kaki ya, ininya masuk di area kaki, baru masuk. Jadi coba mundur, kaki, tongkel, lepas ya. Ini colok menteng. Terus sudah kelebihan lagi dari kalau menteng ini ya, kita bisa bermain di jarak atau memanfaatkan ini ya, memanfaatkan pegangan yang panjang ini. Pertama, kita main di pegangan biasa ya, di sini. Nah, main pegangan di sini. Kita serangan jarak pendek ya. Nah, jarak pendek seperti ini. Musuh akan mengira jarak yang kita berikan pasti hanya segini. Ya, sebatas ini. Nah, saat kita serang, musuh menyerang, kita mundur ya. Kita mundur, tapi serangan kita tetap kita ubah. Nah, ya, jadi serangan kita tetap panjang, tapi kita boleh menghindar ke belakang untuk menghindari serangan dari lawan. Kita sudah hadapan seperti ini ya. Coba ambil, sama-sama panjang. Coba. Nah, ini coba pegang, serang saya ya, misalkan. Coba. Nah, pelan saja, agak biar kelihatan sini. Nah, kita hadapan seperti ini ya. Ini jelas. Saya kalau seperti ini sampai ya. Jadi kalau kita diserang dahulu, masuk dia menggunakan senjata, kita mundur, tapi kita arah serangan ini tetap. Nah, tapi kita mundur ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini sampai di leher ya. Saya mundur pun tetap sampai. Nah, jadi saya lari ke belakang, senjata tetap di depan. Coba ya. Masuk. Nah, ya. Orang dia nggak kena saya, tapi saya boleh kena. Karena ini bisa saya panjangkan dari sini, bisa saya panjangkan seperti ini dengan cara. Nah, sedangkan saya dekat kena, ya, saya menjauh juga masih kena. Cuman senjata serangan tetap posisi kita menjauh. Ya, kalau posisi misalkan dia menghindar, ya, coba menghindar, nah, ke belakang, baliknya ini kita putar, ini kita masuk di sini, masuk di pegangan ujung. Nah, posisi jauh, pendek, masuk ke posisi ujung, jauh. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk posisi dekat juga jarak jauh. Kalau di antara tiga senjata ya, baik celurit, bujur, juga calok monteng ini ada beberapa kelebihan sebenarnya. Kalau celurit main di tipuan kecepatan, ya. Kalau bujur main di tipuan serangan putaran yang tidak terduga. Kalau calok monteng ini main di serangan jarak yang tidak bisa diduga. Jadi tiga senjata ini mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Ya, itu belum masuk ke pisau. Nanti pisau juga tidak kalah unik. Ya, cuman untuk kali ini saya cuma membuka untuk tiga senjata ini ya, khas Madura ini, supaya kita tambah lebar wawasan kita, ilmu pengetahuan kita bertambah. Bukan untuk hal kejahatan, cuman biar kita memahami bahwa
setiap suku itu mempunyai keunikan ya dan kekayaan dari apa yang diciptakan. Orang Madura punya senjata Madura juga untuk kesenian dan keunikan penggunaan bilahnya seperti apa. Saya juga sekarang lagi mendalami ya untuk proses pembuatan juga apa ya kualitas bahan. Jadi untuk bagaimana bahan itu biar lebih kokoh saat terbenturan dengan bahan yang lain, juga bagaimana bahan itu tajamnya bisa lebih maksimal ya. Jadi itu saya juga lagi belajar. Saya pun untuk kesenian juga gerak tentang senjata ini juga masih belajar ya. Jadi tidak ada orang yang pandai, semuanya orang itu proses belajar. Cuman proses belajar kita berbeda ya. Dari kita yang sudah lama belajar sama kita yang baru belajar itu pasti hasilnya lain. Tidak menutup kemungkinan juga kita baru belajar tapi sudah cepat menguasai karena keingintahuan kita juga kerajinan kita dalam belajar ya. Salam budaya, salam senjata Madura. Jangan lupa subscribe juga ya channel Cak Andi biar lebih berkembang. Untuk saudara saya di mana saja di Madura, di luar Madura yang berminat untuk mengoleksi ya untuk senjata sajam khas Madura, boleh WA Cak Andi ya. WA Cak Andi sudah ada di deskripsi ataupun di kolom komentar juga boleh bertanya. Ya insya Allah kita bisa membedakan mana yang salah juga mana yang benar ya. Jadi untuk senjata khas Madura ini kita gunakan untuk keseniannya saja, juga untuk penghias dinding ya, atau kita menguri-nguri budaya dari suku lain untuk menghargai seperti itu. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.